Ustadz Abdul Somad harusnya introspeksi diri. Ketika mau masuk negara Singapura ditolak, itu harusnya introspeksi diri. Tidak perlu Ustadz Abdul Somad itu memperpanjang, justru memperkeruh suasana. Apalagi Ustadz Abdul Somad itu mempunyai label itu Ustadz dan ulama. Kenapa dia harus marah? Kenapa dia harus sakit hati ketika dia itu mau masuk ke negara Singapura itu ditolak? Bahkan malah kalimat-kalimatnya itu justru seolah-olah Abdul Somad itu emosi sampai mengatakan negara Singapura negara kecil, kalau dikencingi bersama-sama itu tenggelam. Ini ucapannya kan justru tidak mencontohkan atau mencerminkan dia itu seorang ustadz atau ulama. Apa yang menjadi pernyataan, tindakan dari pemerintah Singapura itu sebenarnya sudah hebat sekali. Dengan pernyataan menolak Abdul Somad masuk ke Singapura karena Ustadz Abdul Somad dalam rekam jejaknya adalah penceramah ekstrim ataupun radikal. Dalam video-video jejak digitalnya jelas kalau Ustadz Abdul Somad itu membenarkan adanya bom bunuh diri itu mati syahid, itu membenarkan dan mendukung, walaupun dalam konteksnya itu antara negara Israel dan Palestina. Namun itu kan jelas dari pemerintah Singapura itu juga tahu, dan seorang Abdul Somad dalam ceramahnya mengatakan di Indonesia itu di dalam salib itu ada jin kafir. Ini kan menghina agama minoritas dan mengatakan kalau ulang tahun itu adalah murtad, bahkan dia teriak-teriak selamat murtad, selamat murtad. Ini mau ditutupi apa lagi? Introspeksilah diri seorang Abdul Somad ya, karena Abdul Somad adalah punya gelar yang namanya ulama ataupun ustadz. Jangan kalian itu mengotori diri kalian. Saya memandang seseorang, menghormati seseorang bukan karena jabatan atau titel atau keturunan. Yang terpenting adalah zaman sekarang itu bagaimana perilaku, ucapan, dan perbuatan orang itu. Saya cuek lah persetan dengan keturunan. Kalau keturunan mau keturunan nabi, mau keturunan presiden, kalau perilakunya, ucapannya itu jelek, ya jelas tidak saya ikuti. Saya bukan menentang ulama. Ulama kami sangat baik sekali. Ada Gus Miftah, ada Dr. Quraisy Shihab, ada Habib Lutfi, ada Gus Mus, ada Agil Sirot, dan masih banyak, ada Anwar Said. Itu mereka adalah ulama yang menyebarkan, mengajarkan kebaikan dan selalu menyejukkan hati. Dan saya ingin berpesan kepada pemerintah, aparat penegak hukum harus mau mencontoh negara Singapura, walaupun negara Singapura itu negara kecil. Namun kita mencontoh dalam ketegasan, kepekaan, kejelian, dan tindakannya. Ini patut kita apresiasi. Dan mohon dari para pendukungnya itu seharusnya sadarlah. Apalagi itu yang namanya Novel Bakmumin itu justru malah menyerang, atau siapa itu yang namanya Eki Sujana itu malah menyalahkan Presiden kita Pak Jokowi. Hendaknya ada melibatkan ke PBB atau dan segala macam. Ini Novel Bakmumin, Eki Sujana itu kan orang yang sakit hati. Jadi setiap kali itu dia itu dalam berkomentar, cobalah narasi-narasinya itu seperti anak TK, anak kecil, sampah. Tidak bisa berpikir secara akal waras. Mereka semua itu sudah memberikan kontribusi pada negara apa? Sementara hanya teriak-teriak penista agama, kafir, kriminalisasi ulama. Sampai detik ini tidak ada kriminalisasi ulama. Kalian mengatakan kriminalisasi ulama, ulama kami tidak merasa ada yang dikriminalisasi, dan tunjukkan. Kalau ada orang yang diproses secara hukum, kebetulan itu labelnya itu ulama, itu bukan ulama yang dikriminalisasi, tapi itu adalah kriminal yang diulamakan. Ini jelas, jangan mau dibodohi. Rakyat harus cerdas. Semoga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mau mendukung apa yang menjadi cita-cita dan ingin selalu berbuat yang terbaik, berani menyuarakan kebenaran. Mari kita dukung kebenaran, dan ingat 2024
Jangan memilih pemimpin yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal. Pilihlah pemimpin yang sudah jelas kerja nyatanya dan mempunyai jiwa nasionalis. Di sana ada Pak Ganjar Pranowo, ada Gibran Rakabuming, ada Basuki Cahayapurnama, ada Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Dudung Abdurrahman. Mereka semua adalah pejuang sejati yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian dari saya, semoga rakyat bisa berpikir secara luas. Jangan berpikir secara sempit seperti pendukung Abdul Somad. Wassalam.